Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa sekalian, kali ini saya akan membagikan materi tentang bagaimana sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT di Indonesia. Apa itu SPGDT? SPGDT adalah sistem koordinasi pada pelayanan gawat darurat dan kebencanaan yang melibatkan multisektor. Atau dengan kata lain, SPGDT adalah serangkaian kegiatan pertolongan gawat darurat yang dilaksanakan di tingkat pra-rumah sakit dan tingkat rumah sakit. Jadi ini menceritakan bagaimana sistem penanganan gawat darurat dan kebencanaan yang ada di Indonesia. Nah, tujuan SPGDT adalah tentu saja pada semua kasus-kasus gawat darurat dan kebencanaan, yang pertama mencegah kematian dan kecacatan. Jadi korban yang kita tangani nanti jangan sampai terjadi kematian dan sebisa mungkin meminimalkan terjadinya kecacatan. Yang kedua, merujuk melalui sistem rujukan. Nanti kita pelajari bahwa korban yang kita temukan harus mendapatkan pertolongan lebih lanjut melalui sistem rujukan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga tentu saja menanggulangi korban bencana. Nah, keberhasilan penanganan korban gawat darurat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kecepatan ditemukan. Misalnya terjadi kasus kecelakaan atau kasus bencana alam, seberapa cepat itu bisa ditemukan oleh penolong, itu makin meminimalkan resiko terjadinya kematian dan kecacatan. Yang kedua, kecepatan respon tenaga kesehatan. Kondisi geografis negara Indonesia yang kepulauan, tentu saja kecepatan datangnya petugas kesehatan tidak sama, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan dan kualitas tenaga kesehatan dan kecepatan untuk minta tolong. Semua itu bisa dilakukan dengan cepat dengan adanya triase yang baik. Saya tidak akan membahas masalah triase di sini karena di materi sebelumnya sudah dibahas tentang penggolongan triase. Oleh sebab itu, penolong, petugas kesehatan pada kasus-kasus gawat darurat adalah orang yang memiliki skill dan kompetensi yang cukup baik. Ya, dia harus memiliki kompetensi sebagai perawat gawat darurat. Nah, fase-fase SPGDT di Indonesia, yang pertama itu ada fase deteksi, kemudian fase supresi, fase pra-rumah sakit, fase rumah sakit, dan fase rehabilitasi. Nanti kalau Anda lihat di penjelasan selanjutnya, bahwa ternyata banyak yang perlu disiapkan pada setiap fase-fase ini. Kalau fase rumah sakit sudah jelas ya, fase rumah sakit tentu saja korban akan bertemu dengan tenaga kesehatan yang kompeten. Tapi sebelum kejadian itu terjadi di rumah sakit, nah itu yang melibatkan banyak masyarakat awam. Fase deteksi ini adalah fase yang dapat diprediksi. Nah, yang diprediksi apanya? Frekuensi. Seberapa sering kejadian itu mungkin muncul. Kemudian tempat-tempat rawan dan penyebab terjadinya kasus gawat darurat atau kebencanaan. Saya contohkan misalnya ada daerah tertentu di Indonesia ini yang disebut sebagai daerah rawan gempa bumi. Nah, tentu saja hal ini bisa diprediksi. Jalur-jalur mana sajakah sebagai daerah rawan gempa bumi, ya?
Indonesia negara kepulauan dari sepanjang Sumatera sampai dengan Pulau Jawa, bahkan beberapa di wilayah Sulawesi itu adalah daerah yang rawan gempa, sehingga bisa diprediksi kasus kebencanaan apa yang terjadi di daerah yang rawan gempa bumi. Tentu saja daerah gempa bumi. Misalnya daerah yang berada di jalur lintas Sumatera. Tentu saja kasus gawat darurat yang sering muncul adalah kasus kecelakaan. Misalnya daerah yang di pegunungan atau daerah-daerah yang dekat dengan jurang, masalah kebencanaan yang muncul tentu saja tanah longsor misalnya. Nah, jadi fase deteksi ini adalah fase yang bisa diperkirakan seberapa sering terjadi, misalnya saat ini musim penghujan ya di daerah-daerah tertentu di bantaran sungai, tentu saja bencana yang mungkin muncul itu adalah banjir misalnya. Sehingga bisa diprediksi tempat-tempat rawan banjir pada saat masuknya fase musim penghujan bisa disiapkan supaya air tidak terlalu tinggi masuk ke pemukiman. Kemudian penyebabnya juga sudah jelas diketahui. Oh, kalau musim banjir, sampah yang menggenang atau sampah yang menumpuk di sungai itu bisa menyebabkan air meluap ke daratan ya. Jadi itu disebut sebagai fase deteksi. Berikutnya fase supresi. Jika suatu kejadian bisa diprediksi, dapat diprediksi, maka kita dapat melakukan tindakan untuk menekan kejadian. Misalnya di suatu tempat itu angka kecelakaan lalu lintasnya tinggi. Nah, pada fase supresi ini kita bisa melakukan tindakan untuk menekan angka kejadian, misalnya perbaikan jalan, kemudian kalau di daerah rawan gempa, menganjurkan masyarakat membuat bangunan yang tahan gempa, atau pengetatan undang-undang lalu lintas ya untuk mencegah kasus-kasus kecelakaan misalnya di daerah itu yang menjadi dominan penyebab kebencanaan atau kasus gawat darurat adalah kecelakaan. Jadi pada fase supresi ini kita ini semua ya, masyarakat ya pemerintah dapat melakukan tindakan untuk menekan angka kejadian. Berikutnya fase pra-rumah sakit. Nah, ini kejadian yang sering terjadi ya pada fase ini. Sehingga penanggulangan gawat darurat tergantung pada akses masyarakat ke petugas kesehatan terlatih atau akses petugas kesehatan kepada korban. Sehingga pada fase pra rumah sakit jalur komunikasi menjadi penting ya. Maka kita bisa mengetahui seberapa baguskah komunikasi yang kita miliki. Apakah kita sudah punya nomor telepon polisi yang harus kita hubungi di ponsel kita, nomor telepon IGD rumah sakit, pemadam kebakaran, atau pada daerah-daerah yang tidak ada susah sinyal ya, biasanya ada radio amatir ya, radio antar penduduk yang pakai HT itu ya. Atau nomor ambulan yang bisa di telepon dan segera datang. Mungkin kita nggak bisa membayangkan di Indonesia mungkin ada beberapa daerah perkotaan yang bisa mengakses ambulan dengan baik. Kalau kita nonton film Amerika, 911 ya, 911 ditelepon langsung datang tuh. Nah, mungkin inilah ya yang menjadi permasalahan karena Indonesia negara yang sangat luas ya. Tapi apapun itu, nomor-nomor telepon yang penting mungkin kita harus memiliki di HP kita ya, di ponsel kita, misalnya nomor telepon polisi, nomor telepon IGD rumah sakit, pemadam kebakaran, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah fase rumah sakit. Nah, pada saat fase rumah sakit, kasus-kasus gawat darurat dan kebencanaan tentu saja bukan menjadi hal yang sulit ya, karena sudah dipastikan korban akan bertemu dengan orang-orang yang kompeten. Kita tidak terlalu khawatir kalau pasien sudah dirujuk ke rumah sakit yang memadai yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya adalah fase rehabilitasi. Semua korban yang cedera akibat kecelakaan atau kasus-kasus kebencanaan harus direhabilitasi secara utuh. Dan ini melibatkan banyak pihak ya, sehingga
pada kasus-kasus pasca bencana, banyak dibuka yang namanya trauma center. Karena ternyata masalah kejiwaan, masalah psikologis akibat kasus-kasus bencana alam dan kegawat daruratan itu sangat membekas di diri para korban, ya, sehingga sangat tren sekali sekarang banyak dibuat trauma center, ya, terutama untuk mengatasi masalah psikologis, termasuk masalah-masalah fisik, misalnya kasus bencana alam, gempa bumi, pasiennya mengalami patah tulang dan lain-lain, pasien harus direhabilitasi pasca bencana. Nah, bagaimana penanggulangan bencana selanjutnya? Yang perlu kita ingat adalah bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga setiap rumah sakit, setiap daerah harus memiliki yang namanya disaster plan atau rencana serangkaian step-step tahapan kalau terjadi bencana di suatu tempat. Ya, misalnya daerah sekitar Lampung Barat, pesisir, itu daerah rawan bencana gempa bumi. Sehingga rumah sakit di daerah itu harus memiliki rencana kebencanaan. Kalau terjadi bencana, siapa yang akan mengambil alih komando, siapa yang akan melakukan, siapa yang akan mengevakuasi, berapa banyak logistik diperlukan, dan lain-lain. Nah, Indonesia sudah memiliki yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, bahkan sudah sampai di tingkat kabupaten. Nah, penanggulangan korban gawat darurat di pra rumah sakit. Di sini masyarakat awam sangat penting sebagai penolong. Sehingga masyarakat harus diberi sumber-sumber untuk melaporkan kejadian, seperti nomor telepon polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi, misalnya tanda peringatan dini tsunami. Saat terjadi gempa bumi, kita sering nonton ya, misalnya di televisi itu tiba-tiba acaranya berhenti, kemudian ada tertulis peringatan tsunami. Gempa bumi di daerah mana terjadi. Nah, itu adalah komunikasi. Atau kalau di masyarakat tradisional misalnya gunung meletus ya di sekitar Merapi, mereka akan membunyikan kentongan dan lain-lain. Nah, ini juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Kemudian penanggulangan di tempat kejadian. Ingat, masyarakat awam itu sebagai penolong, sehingga yang namanya bantuan hidup dasar juga harus dikuasai oleh masyarakat awam. Kemudian transportasi dan evakuasi, sehingga perlu dibentuk yang namanya rumah sakit lapangan. Ya, jadi rumah sakit yang didirikan secara darurat untuk mengatasi kasus-kasus kebencanaan. Lalu tenaga kesehatan dan penolong, dan yang terpenting adalah pengorganisasian. Di sini yang namanya multisektoral, melibatkan pemerintah daerah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan tentang SPGDT. Ya, sistem pelayanan gawat darurat terpadu khususnya di Indonesia. Selamat belajar. Semoga materi ini bisa Anda perhatikan sebagai perawat gawat darurat. Ya, demikianlah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu di Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.